Wah, yang satu pakai cara maintenance, yang ini mengajukan pilot. Sebelum videonya dilanjutkan, Mr. Jigger mau disclaimer dulu ya teman-teman. Pembelian aset kripto memiliki peluang dan resiko yang sangat tinggi. Sebelum membeli, pastikan kita melakukan riset dulu. Do your own research first. Mr. Crypto Channel tidak pernah mengajak Anda untuk membeli suatu aset kripto. Video ini hanya bersifat informasi. Pembelian suatu aset kripto sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mr. Jigger di Mr. Crypto Channel. Hari ini Mr. Jigger akan sharing lagi tentang berita bagaimana masyarakat menderita kerugian yang begitu besar akibat kripto dan robot trading ilegal ya teman-teman. Seperti di judul di belakang ya, di bareksa.com. Bikin ngilu, kerugian masyarakat akibat kripto dan robot trading ilegal capai 6,5 triliun. 5 kasus robot trading ilegal saat ini tengah ditangani Bareskrim. Nilai kerugian masyarakat akibat robot trading dan kripto ilegal benar-benar bikin ngilu. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso menyatakan sepanjang 2021 saja, kerugian masyarakat akibat praktik penipuan melalui kripto dan robot trading ilegal mencapai 6,5 triliun. Ini tahun lalu ya teman-teman. Di tahun 2022 ini, wow, luar biasa ya. Sudah banyak sekali robot trading yang scam ya, yang sudah dipublish, dan juga entitas-entitas lainnya ya. Nanti kita lihat entitas apa itu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa perkiraan kerugian masyarakat akibat robot trading ilegal mencapai lebih dari 2,5 triliun dari 5 kasus yang ditangani Bareskrim Polri. Adapun kerugian masyarakat akibat kripto ilegal diperkirakan mencapai lebih dari 4 triliun, ujar Wimbo dan dalam sambutannya pada acara peresmian gedung kantor OJK Purwokerto. Nah, di sini dikatakan ya, robot trading ilegal lebih dari 2,5 triliun dari 5 kasus yang ditangani Bareskrim, kripto ilegal lebih dari 4 triliun. Menurut Wimbo, selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kerugian masyarakat akibat investasi bodong diperkirakan mencapai 117,5 triliun. Wow, luar biasa ya teman-teman, kerugian masyarakat. Jumlah entitas investasi ilegal yang ditutup dan diberhentikan operasinya mencapai 4.966. Wow. Dengan rincian investasi ilegal mencapai 1.072 entitas, fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online ilegal 3.734 entitas, serta gadai ilegal sebanyak 160 entitas. Kita pahami bersama, pandemi telah mengubah gaya hidup dan preferensi masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan yang cepat dan mudah melalui digitalisasi. Hal ini terlihat dari perkembangan peer-to-peer lending, yakni mencapai 103 peer-to-peer lending berizin dengan akumulasi penyaluran pinjaman nasional hingga 2022 mencapai 310,77 triliun, naik 94,76% secara tahunan, ungkap Wimbo ya. Jadi peer-to-peer lending ini juga ya mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya, karena banyak orang yang butuh dana cepat ya. Dia menyatakan semakin pesatnya perkembangan teknologi ini tentu bagaikan dua sisi mata koin. Di satu sisi, teknologi akan membuka opportunity untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat di daerah. Namun pada saat yang sama, perkembangan teknologi ini juga mendorong maraknya penawaran investasi bodong online ataupun pinjol ilegal di daerah-daerah. Nah, kemudian ini sebenarnya yang ingin Mr. Jigger bahas ya.
Satgas tutup 21 money game, kripto dan robot trading ilegal. Sebelumnya, Satgas Waspada Investasi SWI dalam kegiatan penindakannya mengumumkan telah menghentikan kegiatan 21 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Ketua Satgas Waspada Investasi, Tonggam L. Tobing, mengatakan entitas tersebut melakukan kegiatan ilegal dengan rincian sebagai berikut. Jadi ada 16 kegiatan money game, 3 perdagangan aset kripto tanpa izin, 2 perdagangan robot trading tanpa izin. Nah, kalian bisa baca ya nanti di bareksa.com ya. Jadi ini adalah entitas-entitas yang dihentikan usahanya oleh OJK. Yang saat ini ingin Mr. Jiger bahas adalah ini ya, yang nomor 3, PT Goldcoin Seplon Internasional atau Koperasi Konsumsi Keluarga Goldcoin. Ya, di sini kegiatan usaha yang dihentikan adalah perdagangan robot trading tanpa izin. Nah, oke teman-teman, kita bisa lihat di sini ya bagaimana OJK menghentikan entitas PT Goldcoin Seplon Internasional ini ya teman-teman. Nah, ini dia suratnya dengan tanggal 18 Maret 2022 perihal penyampaian hasil rapat Satgas Waspada Investasi. Yang terhormat pimpinan dan atau pengurus PT Goldcoin Seplon Internasional atau Koperasi Konsumen Keluarga Goldcoin, Jalan Nangka Selatan nomor 66A, Banjar Umasari, Kota Denpasar, Bali. Teleponnya ini ya. Sehubungan dengan perihal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Menindaklanjuti laporan atau pertanyaan masyarakat terkait kegiatan entitas saudara pada tanggal 3 Februari 2022, Satgas Waspada Investasi telah melaksanakan rapat koordinasi melalui video conference dengan aplikasi Zoom yang dihadiri oleh seluruh anggota Satgas untuk membahas kegiatan usaha dan legalitas entitas saudara. 2. Pada rapat tersebut diketahui bahwa entitas saudara melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin. Oleh karena itu, rapat koordinasi Satgas Waspada Investasi memutuskan untuk menghentikan kegiatan usaha PT Goldcoin Seplon Internasional atau Koperasi Konsumsi Keluarga Goldcoin. 3. Sehubungan dengan hal tersebut, Satgas Waspada Investasi akan melakukan tindakan tegas pada entitas yang melakukan kegiatan investasi ilegal berupa A. Pengumuman sebagai entitas investasi ilegal melalui siaran pers kepada media. B. Menyampaikan laporan informasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. C. Melakukan pemblokiran situs media sosial melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan selaku Satgas Waspada Investasi, Tonggam L. Tobing. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Semakin banyak entitas-entitas investasi bodong yang ditertibkan ya. Nah, kemudian di tanggal 28 Maret akhirnya Koperasi Konsumen Keluarga Indonesia, Goldcoin Internasional, mengeluarkan pengumuman penghentian kegiatan usaha ya. Jadi 10 hari setelah mendapatkan surat dari SWI di tanggal 28 ini mereka mengatakan penghentian kegiatan usaha. Kita lihat di sini ya teman-teman. Sehubungan dengan diterbitkannya surat dari OJK tanggal 18 Maret tahun 2022 dengan ID surat JK120 bla 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 tentang perdagangan aset kripto tanpa izin. Nah, di sini OJK langsung menindak Koperasi Konsumen Goldcoin ya karena melakukan perdagangan aset kripto tanpa izin ya. Coba kita lihat lagi sekali ya. Di sini. Nah, di sini ya, melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin. Nah, biasanya yang menindak sebuah entitas kripto itu adalah Bapepti ya, tetapi dalam hal ini sekarang OJK turun tangan langsung menangani entitas ilegal di mana dia melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin ya. Jadi OJK sendiri memiliki kemampuan juga sebenarnya ya
Untuk itu buktinya di sini mereka bisa menutup kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin ya. Jadi bukan Bapepti ya. Menurut Mr. Jeger sih, sepemahaman Mr. Jeger seharusnya Bapepti yang menutupnya ya. Tetapi saat ini OJK pun memiliki kapabilitas untuk itu ya. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman. Kemudian disampaikan di sini seperti yang terlampir pada surat ini, maka manajemen menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Agar seluruh anggota koperasi tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Agar seluruh mitra kerja rekanan menghentikan kegiatan usaha dan berhenti mempublikasikan kegiatan kripto. 3. Bahwa seluruh kegiatan usaha PT Goldcoin Safe Loan International dan Koperasi Keluarga Goldcoin dihentikan sementara sampai ada dasar hukum yang kuat untuk memulai usaha. 4. Dilarang menggunakan rekening PT Goldcoin Safe Loan International dan Koperasi Keluarga Goldcoin untuk transaksi apapun karena sudah tidak dapat diakses. 5. Manajemen saat ini terus berkomunikasi dengan pihak terkait untuk kebaikan dan keberlangsungan usaha kita bersama. Demikian pengumuman ini kami buat atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Ya, jadi ini ketuanya ya, Rizky Adam, dan sekretarisnya Kadek Agus Heri Susanto, SHMH. Nah, jadi sudah resmi ya, menghentikan kegiatan usaha sejak 18 Maret 2022. Dan lagi-lagi ya, masyarakat Indonesia menjadi korban investasi bodong ya. Jadi investasi yang tidak memiliki legalitas yang lengkap, menawarkan profit yang besar sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia yang terkena tipu daya muslihat ya, tipu daya muslihat dari investasi-investasi ilegal seperti ini ya. Wow, luar biasa ya. Jadi untuk itu mari kita berpikir lagi ya ke depannya agar kita tidak terkena investasi bodong semacam ini ya. Jadi buat teman-teman yang sudah insaf ya, tidak percaya lagi kepada investasi seperti ini, bisa join di grup Telegram yang sudah Mr. Jeger buat, yaitu Persatuan Alumni Bebek Dungu seluruh Indonesia ya. Jadi tujuan daripada alumni Bebek Dungu ini adalah tempat berkumpulnya orang yang pernah tertipu investasi bodong, skema ponzi dan money game lainnya, tetapi sudah insaf ya. Jadi khusus yang sudah insaf ya, yang belum insaf ya kalian bisa lanjutkan, itu terserah kalian ya. Dan tujuan daripada grup ini adalah untuk mengedukasi masyarakat nantinya ya, agar tidak lagi ada masyarakat yang kena investasi bodong ke depannya ya. Di sini Mr. Jeger sharing jurus jitu tangkal investasi bodong, logis dan legal, legal dan logis ya. Jadi di sini juga Mr. Jeger sharing tentang hotline dari Bapepti dan OJK jika ada teman-teman kalian yang mengajak kalian untuk berinvestasi lagi ya. Kalian bisa cek legalitasnya di sini ya. Sudah komplit ya teman-teman. Nomor telepon, WA, baik itu Bapepti maupun OJK. Ya, jadi kalian bisa sharing di sini pengalaman kalian terkena investasi bodong. Dan mudah-mudahan kedepannya kita tidak ada lagi yang tertipu investasi bodong semacam ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Setelah Mr. Jeger telusuri ya, ternyata Koperasi Goldcoin ini setelah dihentikan ternyata ada kabar terbaru lagi ya. Jadi di laman Pengadilan Negeri Surabaya ini, Koperasi Keluarga Goldcoin International dan Rizky Adam menjadi termohon di permohonan pernyataan pilot yang dimohon oleh Hermantoyo Adikusumo ya. Jadi persidangannya masih berlangsung ya, prosesnya 34 hari. Nah, di sini sudah ada seperti keputusan ya, seperti itu. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan termohon 1 dan termohon 2 pilot dengan segala akibat hukumnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. 3. Menunjuk dan mengangkat hakim pengawas dalam pernyataan pilot ini menurut pertimbangan pengadilan niaga. 4. Menunjuk dan mengangkat Lois S. Mamusung Esa, kurator untuk mengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia sebagaimana surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor sekian tanggal 13 Juli
berkantor di Wisma Laina Building 7 Jakarta Selatan sebagai kurator proses kepailitan termohon 1 dan 2. Nah, jadi seperti itu ya. Di sini sudah ada hasilnya ya. Tetapi Mr. Jegel lihat di sini menunggu jawaban ya, kalau nggak salah. Kita lihat di jadwal sidangnya. Nah, di sini di tanggal 22 kemarin ini alasan ditunda untuk jawaban termohon. Dan di tanggal 29 Maret, nah nanti menunggu jawaban termohon ya. Jadi masih berlangsung ya. Jadi Mr. Jegel sendiri tidak tahu apakah ini sudah final atau tidak. Tetapi yang jelas di sini sidangnya masih lagi besok ya. Besok lagi sekali 29 Maret 2022 untuk jawaban termohon. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya ya. Dan kemudian di salah satu grup Goldcoin ada postingan seperti ini ya teman-teman. Jadi oleh Manunggaling Nothingness. Dia menulis, ada skenario pilot, nanti alasannya dibubarkan oleh pemerintah. Anggota koperasi yang sabar ya, barangkali nanti cuma dapat ampas saat pembubaran koperasi. Jadi seperti itu ya di grup Goldcoin Indonesianya. Di sini ada banyak jawaban ya teman-teman. Di sini banyak ada komentar. Exit plan yang menarik sih. Jadi pilot ini dibilang sebagai salah satu exit plan ya. Mr. Jegel sendiri tidak tahu kebenarannya ya. Kenapa ada yang nuntut pilot, memohon untuk pilot? Apa maksudnya? Mr. Jegel sendiri tidak tahu ya, biar tidak mereka-reka ya. Jadi kalau kalian juga punya opini bisa sampaikan di kolom komentar ya. Apa kira-kira kenapa dipilotkan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini wah, yang satu pakai cara maintenance, yang ini mengajukan pilot. Sama menjadi bisnis ilegalnya scam, biar aman kalau scam. Wah, ngeri ya teman-teman. Nggak jadi dapat SHU. Jangan dulu mobil dan motor belum turun. Nah, ini mungkin ikut yang program mobil dan motor ya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini termasuk skenario baru ya dibilang di sini ya. Skenario pilot. Wow, banyak sekali macam-macam trik ya yang digunakan oleh developer ataupun perusahaan entitas ilegal untuk menipu masyarakat. Oh, jadi benar-benar harus lebih berhati-hati lagi ke depannya ya teman-teman. Selalu kita utamakan legal dan logis ya. Selalu cek ke OJK ataupun Bapepti. Oke teman-teman, itu saja dulu informasinya ya malam hari ini. Semoga kedepannya kita tidak tertipu lagi robot trading ataupun koperasi kripto yang lainnya ya teman-teman. Pantengin terus channel Mr. Jegel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.